kita lanjutkan. Ada beberapa gambar lagi. Boleh. Ya, yang akan kami perlihatkan. Oke. Ka'bah. Insya Allah. Kapan pertama lihat? Tahun berapa dan apa rasanya? Ya, setelah saya masuk Islam itu adalah sebuah impian yang saya pikir nggak akan pernah tercapai ya. Karena kenapa? Karena kondisi finansial, kemudian kesempatan, kemudian ya segala macam lah. Saya pikir itu cuma sebuah angan-angan yang nggak pernah akan tercapai. 2010 saya bilang sama bapak saya bilang, Pi, bapak saya seorang direktur di perusahaan agrochemical, saya bilang, Pi, selama ini kan papi kalau ketemu dengan customer, lalu kemudian mengikat customer ini kan dengan cara-cara tertentu, termasuk ngasih mereka bonus setiap tahun. Saya bilang, bonusnya biasanya apa? Bapak saya bilang, bonusnya motor. Harganya berapa? 15 jutaan. Ya sudah, kalau itu mau nggak tambah sedikit lagi dan berikan mereka mengikat kepada kita. Gimana cara? Kita umrohin. Wah, bapak saya agak berpikir keras. Tapi dia kata, boleh, tapi pembimbingnya siapa? Felix. Lu emang kamu pernah umroh? Enggak, tapi saya sudah siap. Saya bilang gitu. Akhirnya kemudian singkat cerita kita laksanakan ide gila ini kemudian untuk umroh bersama petani gitu kan ya. Untuk umroh bersama penjual-penjual R1 daripada perusahaan kita. Akhirnya kita kumpulin sekitar 25 orang dan sebelum itu saya bilang gini, saya sangat menginginkan banget bahwa istri saya bareng-bareng saya di situ. Ingin kemudian bareng-bareng untuk bersujud, rasanya nggak enak banget kalau sana cuma saya sendiri di sana. Akhirnya kemudian saya berpikir, berdoa pada Allah, duit-duit itu nggak kunjung datang juga. Akhirnya kemudian bapak saya bilang, Lik, kamu di sana gimana nanti? Iya sih, pengennya sih Iin ikut, pengen istri saya ikut. Bapak saya bilang, udah kenapa nggak ikut aja? Duitnya dari mana, Pi? Ikut aja, papi yang bayarin. Ya. Alhamdulillah, tahun 2011 akhirnya saya berangkat sama istri saya untuk pertama kita lihat Ka'bah, Masya Allah. Kemudian setelah selesai kita tawaf, kemudian kita sholat di Makom Ibrahim, kemudian di depan Makom Ibrahim kita kemudian berdoa dan saya bercucuran air mata di situ. Kita telepon bapak saya dan saya bilang, Pi, Felix di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia agar masuk Islam. Ya sesuatu yang mungkin pada saatnya Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Oke. Kita langsung bergerak ke gambar berikutnya. Ya. Apa ini? Itu kos-kosan yang tempat saya masuk Islam. Lokasinya kos-kosan Ustadz Fatih Karim itu. Dan ini bentuknya masih seperti ini sekarang? Udah berubah banyak. Pas saya datang sana jauh lebih sederhana. Kalau nggak bisa dikatakan minimalis. Bapak banget. ini pernah serumah? Masya Allah. Perkenalkan dong. Ya, jadi ini abang ini namanya Ruli Faisal. Jadi teman saya ketika kita sama-sama kos di Aroya. Jadi Aroya itu dulu kita ambil dari benderanya Rasul yang berwarna hitam terus kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika saya sudah masuk Islam, Ruli ini termasuk orang yang tinggal sekos-kosan dengan saya dan termasuk bagian daripada aktivis dakwah juga. Itu patungan kos-kosannya? Iya, bayarnya? Dulu kita pindah dari Pajajaran ke ini. Dari Baranang Siang. Baranang Siang ke Dermaga itu. Nah, kita cari rumah kosan yang baru. Nah, Felix termasuk salah satunya. Nah, kita ada beberapa orang yang sudah ngaji, itu saya, Samsul, dan Asril. Nah, beliau ini belum ngaji, malah belum masuk Islam juga gitu. Nah, setelah masuk Islam malah bagusan dia Islamnya gitu. Ini yang pertama kali ngasih sarung ke saya. Jadi saya banyak sholat pakai sarungnya Ruli Faisal ini. Sarungnya masih ada nggak sekarang? Masih ada tapi udah bolong. Maksudnya minta dikasih lagi gitu maksudnya. Kenapa merasa harus kasih sarung gitu? Ya karena kita kan harus support beliau gitu di tengah keluarganya yang ditolak seperti itu. Ya Allah. Felix ini kalau misalnya setelah masuk Islam, malah dia yang bangunin subuh semuanya di kosan kita gitu. Masuk ini saya bangun subuh. Susah, dibanguninnya susah Dia nggak? tutup palanya pakai bantal maksudnya. Aduh, ini baru masuk Islam, tapi udah Udah bangunin belagu subuh. gitu. Dan dia duluan yang ke masjid. Dia duluannya ke masjid, terus tiap azan duluan juga Ya, gitu. betul. Oke, di dalam kos-kosan yang bersejarah ini gitu ya. Itu kan rasanya dibangunin oleh Felix gitu ya. Subuh udah segala macam suruh sholat gitu. Puasa juga. Puasa pertama di kosan itu atau enggak? Ya, di kosan itu. Puasa pertama. Cukup menderita enggak waktu itu? Alhamdulillah puasa pertama cuma 2 kali kita nggak bangun subuh bareng-bareng. Karena kita nggak sahur Enggak bareng-bareng. sahur dua hari itu. 2 hari aja. Apa rasanya puasa pertama? Alhamdulillah ya, jadi sebelum saya masuk Islam saya juga sudah melatih puasa sebenarnya. Jadi ketika puasa pertama bagi saya nggak terlalu susah. Enggak terlalu susah Cuma ya? memang suasananya Masya Allah, ketika kita menyaksikan orang-orang muslim kan kadar keimanannya sangat meningkat ketika bulan puasa. Mereka lebih dekat dengan Allah, mereka lebih dekat dengan Rasul, mereka lebih mudah untuk disentuh hatinya dan itu pun yang terjadi pada saya. Ini udah 12 tahun nggak ketemu kan?
Terakhir kita ketemu di bandara, Dik ya. Di bandara. Beliau mau Tahun- ceramah. Barusan kemarin. 12 Oke, setelah itu 12 itu tahun. nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya, sudah 12 tahun nggak temu. Kita kan flight pertama. Dulu waktu itu Felix mau ke Bali, ceramah ke Bali. Saya mau ke Lampung. Nah, ternyata kita sebelahan sholat subuh. Kita nggak saling menyadari. Tapi kita takbir bersama. Iya. Takbir bersama. Ternyata di imamnya. sebelah saya juga kaget juga. Saat salam, ternyata loh Ustadz Felix. Saya bilang panggil Ustadz, dulu Felix aja gitu. Dulu Felix aja. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waktu di kos-kosan ya, sudah menduga nggak sih bahwa nanti suatu saat akan jadi Iya. ustadz gitu? Nah Felix ini anak yang super lah gitu, super. Otaknya encer. Nah itu mungkin karena bicaranya cepat itu karena otaknya memang encer. Pernah kita ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah ini kita sistem kebus malam, beliau tidur aja. Tidur, kerjanya tidur gitu. Karena stres Mbak, bukan karena pinter Mbak. Malah lampu kamarnya itu paling cepat mati duluan. Itu Felix tuh. Sementara Mas Ruli masih Masih belajar ya, semalam kita begadang. sampai jam 11, bahkan Samsul itu sampai di sofa gitu kan, belajar gitu. Beliau tidur. Karena dulu sebagai mahasiswa ya kan kita semua harus hemat Mbak ya. Jadi kalau kita mau ujian tuh kita langsung fotokopi Mbak dari cewek-cewek yang rajin nyatet. Nah, setelah kita fotokopi 1 buku Mbak, kita robek jadi 2 Mbak. Nah kamu belajar ini, saya belajar ini. Nah jadi kita gantian Mbak. Nah saya tuh kalau ada 2 pilihan Mbak, saya selalu memilih yang ketiga Mbak. Jadi kalau ada pilihan antara belajar atau tidur, saya main game aja Mbak. Nah, jadi sebenarnya saya tidur, sebenarnya gelap itu main game dulu. Ya, Main game. tapi anehnya nilai dia lebih bagus daripada saya. Oke, jadi pada saat itu nggak menduga sama sekali akan menjadi seorang ustadz. Ya nggak menduga. Ada diskusi agama lain datang ke kosan kita dengan beberapa orang itu. Beliau yang baru masuk Islam ikut nimbrung diskusi. Apa yang dia terbatas tentang pengetahuan tentang Islam, dia terus diskusi. Itu bagusnya Felix gitu. Yang lain melipir. Lainnya melipir. Oke, ini sahabat, teman lama. Ini kita jeda dulu, silakan ngobrolnya lanjut ya. Kami kembali saat lagi. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman. Oke, boleh diperkenalkan satu persatu Mas. Ya, jadi ini anak saya yang pertama namanya Alila Sofia Asyarifah. Kalau ini adalah anak saya yang keempat namanya Ayah Sofia Asyarifah. Yang kedua dan yang ketiga namanya yang kedua siapa yang dan ketiga siapa? namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Itu pakai angka 1453 Pakai itu? angka 1453, betul. Apa itu? Nomor apa Nah, itu? karena itulah saya memang kasih nama supaya ditanya Mbak. Ah. Nah, 1453 adalah tahun penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke. Kalau yang putri-putri nggak dikasih angka? Nah kalau yang putri-putri nggak dikasih angka karena memang mereka bukan tugasnya untuk berjihad. Oke. Nah jadi tugasnya laki-laki untuk berjihad. Istri belum diperkenalkan dulu. Oh iya, ini adalah bagian daripada surga yang Allah janjikan pada saya, tapi di dunia sudah disegerakan. DP-nya ini kira-kira. Jadi namanya Parsini, namanya Parsini, nama kampungnya, nama kerennya Iin. Nah, Iin ya, oke. Ini sebelum lebih jauh lagi nih ya, ada gambar yang ingin kita Baik. perlihatkan. Jadi Ini ada apa dengan sawah dan gadis-gadis nih? iya, jadi saya kan mahasiswa pertanian Mbak ya. IPB kita lagi praktikum nanam kedelai. Nah seperti yang kita tahu kedelai itu harus ditanam di tempat yang basah karena hujan lagi rintik-rintik dan kalau masuk ke sawah itu kan bisa sampai sini tanahnya itu bisa sampai kaki betis tanahnya. Nah saya waktu itu masuk ke praktikum sawah itu dengan misu-misu. Hari Sabtu menggerutu suruh praktikum, ini enggak banget sih tempatnya becek lagi. Tapi ternyata ketika lagi seperti itu datanglah seorang cewek, dia justru kemudian datang ke dalam sawah itu, dia enggak ngapa-ngapain. Maksudnya masuk situ kos kakinya masih dipakai dan jilbabnya masih dipakai, masuk ke dalam sawah. Yang saya lihat, Masya Allah ini cewek enggak ngelepas kos kaki, jilbabnya tetap dipakai, masuk ke sawah. Saya pikir begini, kalau saya jadi dia itu sudah saya buang tuh kos kakinya habis dari sini. Nggak dipakai lagi ya? Nah tapi saya mikir, wah ini taatnya pada Allah Masya Allah. Nah berarti ini cocok daripada jadi ibu daripada anak-anak saya. Wow, langsung tuh. Nah saya kirimkan surat lewat rental komputer. Ini nanti kalau ada cewek yang ngambil, tolong dikasih. Karena waktu itu sangat tidak wajar kalau di IPB ada laki-laki dan perempuan ketemu berdua ngobrol, sangat tidak wajar. Bahkan ketika satu kelas pun saya sama beliau ketika ketemu lagi di koridor itu sama sekali nggak salam. Mbak kenapa Mbak nggak mau ngasih selamat atau apa gitu? Memang nggak kenal dan memang ya cuek gitu kan. Jadi
nggak apa ibaratnya ya bukan sesuatu yang apa ya tadi dibilang ya apa heboh banget, saya nggak termasuk yang seperti itu karena memang nggak terlalu begitu kenal dengan sosok beliau waktu itu. Waktu ini ada praktikum kedelai itu merasa diperhatikan? Tidak, belum. Jadi memang apa namanya ketika beliau sharing kan, waktu itu mulai merasa keberadaan Umi ada tuh waktu kapan gitu kan ya. Jadi kan waktu itu kan memang kita nggak saling kenal, tapi kok tiba-tiba menghitbah gitu kan ya. Berarti ada satu momen yang di situ beliau pertama kali ngelihat gitu kan ya. Nah beliau cerita lah ketika itu di sawah kejadiannya, jadi seperti itu. Jadi nggak ngeh sama sekali diperhatikan. Boleh tahu nggak berapa hari setelah peristiwa kaos kaki itu sampai kemudian meminta? Sebulan ya kali ya. Sebulan Saya kurang masih ingat lebih. mungkin pas Januari saya menghitbah ya, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya kita pending hitbahnya, akhirnya kita batalkan. Nah, kita baru serius lagi ketika memang saya sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu dia sudah lulus dan saya secara pribadi juga sudah hampir lulus pada waktu itu. Jadi tahun 2006 baru kita seriusin dan 2006 bulan Juni kalau saya nggak salah ya, bulan Juni kita nikah. Oke, kenapa mau Mbak? Karena saya ganteng, Mbak. Jujur saja kalau Ustadz dengan background beliau yang Chinese, jujur saya sedikit takut gitu kan ya, karena memang dengan kondisi keluarga beliau yang sangat berbeda sekali dengan keluarga saya gitu ya Mbak ya. Jadinya ya kalau memikirkan itu jadi kayak mau mundur. Tapi karena mengingat beliau di surat hitbahnya, jadi sekarang bukti otentiknya masih ada di rumah. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman gitu kan ya. Karena beliau melakukan sesuatu karena Allah sehingga pasti sama istrinya juga pasti sayang. Jadi saya aman ketika itu. Baik, ada bisikan harus ditanya soal kosannya katanya. Ya. Kosannya Mbak In emang di mana itu? Nah, kosannya istri saya waktu itu berhubungan dengan Ustadz Epi Taufik. Nah, jadi kosannya istri saya tuh di sebuah kosan putri namanya Al Jamilah. Nah, kebetulan yang memiliki Al Jamilah adalah yang jadi istri Ustadz Epi Taufik sekarang. Pantesan. Betul. Jadi beliau juga menjadi informan saya nih ceritanya. Informasi. Oke, kami memiliki sesuatu ya. Kalau tadi gambar-gambar, artikel-artikel gitu Baik, ya. Kalau yang ini sesuatu ya. Mungkin bisa dilihat dulu nih. Ini surprise dari TV One nih. Boleh. Boleh dibuka? Somai, Mbak. Tampilannya seperti somai dari luar ya. Masya Iya. Allah. Ada cerita. Iya. Oke. Ini adalah spaghetti ini pertama kali dimasakin oleh ibu saya ketika calon istri saya datang. Nah, jadi ketika calon istri saya datang, ini kemudian ibu saya masakin spaghetti. Waktu itu istri saya nggak bisa makan sama sekali karena memang lidahnya lidah proletar ya. Nah, tapi setelah diajarin justru akhirnya dia jauh lebih suka daripada Oke, saya tapi sekarang. kenapa pilihannya spaghetti, Mbak? Kebetulan memang saat ini sangat menyukai jenis-jenis mie ya. Mie ayam, spaghetti, pokoknya yang berbau mie itu sangat luar biasa. Karena Dan orang Cina itu makanan pokoknya mie bukan Iya, nasi. iya. terus spaghetti kan kebetulan juga memang sangat praktis ya buatnya. Mungkin setiap pagi itu bisa cepet, apalagi dengan kondisi anak saya cukup banyak. Jadi nggak memerlukan waktu yang lama untuk membikinnya. Oke. Oke, dari istri mungkin ya, ada harapan khusus untuk Ustadz Felix? Berharap Abi tetap istiqomah ya insya Allah yang apa yang Abi dulu pernah azamkan satu persatu Allah sudah wujudkan gitu kan yang bisa membuktikan kepada mungkin dulu orang-orang yang mungkin pernah menganggap remeh atau mungkin menganggap aneh gitu kan ya dengan apa ya keinginan-keinginan beliau yang sangat mungkin nggak masuk akal gitu kan, tapi alhamdulillah satu persatu tuh beliau bisa wujudkan. Salah satu dulu ketika saya pertama kali menikah, beliau kenapa tetap ingin tinggal di Jakarta karena ingin meratakan Jakarta dengan Islam. Ketika itu mungkin siapa beliau gitu kan ya, jadi orang juga tidak kenal gitu kan ya. Saya menemani beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat lain dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu kan ya. Tapi sekarang beliau subhanallah permintaan ngisi itu sampai kalau kata beliau udah muntah gitu kan. Ketika saya menghitbah istri saya, dalam surat itu saya katakan bahwa sekarang mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi akan ada satu masa di mana kamu harus ridho ketika diduakan oleh Allah dan Rasul, bahwa saya akan keliling kemana-mana untuk memberikan kajian tentang Islam, dan dia katakan iya. Tapi ternyata setelah nikah ya protes juga sebenarnya. Karena namanya juga manusia kan ya. Baik. Ustadz Felix Xiao, terima kasih sudah hadir di Insya 1 Allah. jam lebih dekat. Bersama Felix Xiao, ini juga kasihan kayaknya udah mau bobo ya. Iya. Untuk Pak Ustadz semuanya terima kasih.
Dan untuk semuanya juga terima kasih sudah hadir di sini. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.